Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel TVKK Jupiter Tinambunan. Pada hari ini adalah hari Pentakosta yang kedua kedatangan Roh Kudus pada hari ke-141 tahun 2024. Dan khotbah pada hari ini yaitu tertulis dalam kitab Bilangan pasal 27 ayat 18 sampai dengan 23 dengan perikop Joshua dipilih sebagai pengganti Musa. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Joshua bin Nun, seorang yang penuh roh. Letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Eliezer dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu. Dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eliezer, supaya Eliezer menanyakan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, dan beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia menyuruh dia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Joshua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaran Musa. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam perikop ini Joshua dipilih sebagai pengganti Musa. Bagaimanakah proses daripada awal dalam perikop ini? Ya. Nah, awalnya adalah Musa berdoa. Ya Tuhan Allah yang memberi kehidupan kepada semua yang hidup, saya mohon, tunjuklah seorang yang dapat memimpin bangsa ini. Itulah doa daripada Musa sebelumnya, permintaannya. Karena dia tahu bahwa Tuhan sudah mengatakan kepada Musa, kamu tidak bisa memimpin bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian.
Nah, ini sudah karena ada merupakan kesalahan pada waktu meminta air dengan memukul batu. Namun sebenarnya umur Musa pun sudah 120 tahun ya. Dan dalam Alkitab maksimum umur manusia setelah air bah adalah 120 tahun. Jadi ini memang ada dua syarat, sudah umur 120 tahun walaupun Musa masih sehat, segar bugar, dan matanya masih belum rabun ya, masih bisa jalan gitu. Kemudian Tuhan mendengarkan doa daripada Musa, dan Tuhan berbicara dengan Musa. Musa, panggillah Yosua, anak Nun. Ia seorang yang cakap dan penuh dengan roh. Wah, ini jadi ada, dia seorang yang cakap dan penuh dengan roh. Ya, artinya roh itu adalah dari Tuhan. Ya, berarti Yosua itu boleh dikatakan Tuhan melihat isi hatinya. Dia benar-benar pengikut Tuhan. Ya, nah makanya ada di dalam pasal selanjutnya Yosua mengatakan, kalau saya dengan seisi rumahku hanya Allah yang kami sembah. Itu pernyataan Yosua ya. Selanjutan daripada setelah dia memimpin bangsa Israel ya. Nah, kemudian dengan doa Musa Tuhan mendengar ya. Dan Tuhan mengatakan, letakkan tanganmu ke atas kepalanya, di atas kepala Yosua ya, dan suruh berdiri Imam Eliezer di depannya ya, maksudnya di depannya Yosua, dan seluruh umat menyaksikan. Jadi seluruh umat menyaksikan supaya Musa meletakkan tangannya di atas kepala Yosua dan disaksikan oleh Imam Eliezer ya. Nah, kemudian dengan permintaan Musa tadi untuk menjadi panglima pada waktu mereka berperang ya. Jangan biarkan umatmu ini seperti kawanan domba, kata Musa tadi kepada Tuhan ya. Jadi maka Tuhan mengatakan, Musa panggillah Yosua dan panggil Eliezer di depannya. Musa meletakkan tangannya di atas kepala ya. Nah kemudian disuruh berdiri Eliezer di depannya dan seluruh umat. Jadi disaksikan seluruh umat Israel. Nah, Tuhan berbicara di depan mereka ya. Engkau harus mengumumkan bahwa Yosua adalah penggantimu. Harus kau umumkan ya, bahwa Yosua adalah penggantimu, dan serahkan kepadanya sebagian dari kekuasaanmu supaya umat Israel mengetahuinya. Jadi serahkan sebagian kekuasaanmu kepada dia pada saat dia menumpangkan tangan itu ya. Nah, kemudian Yosua harus minta petunjuk dari Imam Eliezer. Nah, dan Eliezer harus menyatakan kehendakku. Nah, dengan memakai Urim dan Tumim. Wah, ini Urim dan Tumim. Jadi Eliezer harus minta petunjuk dari Yosua harus minta petunjuk dari Imam Eliezer. Siapa Imam Eliezer ini? Nah, Eliezer adalah anak daripada Harun, sebagai orang Lewi yang dipersiapkan sebagai imam besar dalam setiap pertemuan bangsa Israel. Ya. Nah, kalau dikatakan memakai Urim dan Tumim ya. Nah, kalau Urim itu adalah warnanya itu putih ya. Dalam Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan
Urim ya adalah berwarna putih ya. Itu pakaian imam ya. Nah, kemudian Tumim berwarna hitam. Jadi kalau warna putih itu tadi diartikan adalah terang dan warna hitam itu adalah sempurna. Nah, biasanya baju ini dipasangkan di dada ya, dan dia pakai baju efod, dan Urim dan Tumim ini biasanya 4 persegi panjang itu di dada ya. Nah, itu kalau di dalam Alkitab dikatakan itu 22 cm segi 4 ya. Jadi 2 cm. Nah, kemudian dalam depannya itu ada 12 batu ya ditempel. Jadi ada 4 baris, satu baris 3 batu ditempel di depan dada itu. Nah, seperti batu delima, topas ya, baiduri, sepah. Itu baris pertama. Baris kedua jamrud, nilam, dan intan. Kemudian baris ketiga adalah lazuardi, akik, kecubung. Nah, kemudian baris keempat adalah pirus, yakut, dan ratma cempaka. Ini ya yang namanya tadi Urim dan Tumim itu. Dan batu itu ya diukir masing-masing nama 12 suku Israel. Diukir di dalam batu yang ditempelkan itu di dada itu ya. Nah, diukir. Dan tali pengikat daripada 4 segi panjang tadi ke atas itu adalah rantai untuk mengingatkan ke belakang ya. Nah, di bawah juga ada rantai emas. Nah, kemudian di rantai itu ada gelang emas untuk pengikat. Di bawah juga ada gelang emas untuk pengikat. Nah, itulah. Jadi setiap meminta kehendak Allah, mereka harus pakai baju kebesaran itu, Tumim ya. Baju Urim dan Tumim. Jadi itu lengkap. Jadi kalau Tumim warna hitam dan Urim warna putih, terang dan sempurna. Kemudian 12 nama suku Israel ada di dadanya ya. Nah, itu menandakan bahwa Tuhan selalu ingat 12 suku Israel apabila imam besar menghadap. Dan baju ini selalu dipakai dalam menyelesaikan perkara-perkara besar di Israel. Nah, maka dalam hal pengangkatan Yosua, Allah mengatakan ya bahwa Yosua harus minta petunjuk kepada Imam Eliezer ya. Dan Eliezer harus menyatakan kehendakku. Nah, jadi Eliezer menyatakan kehendakku dengan memakai baju itu karena wakil daripada Tuhan. Nah, jadi keturunan daripada Harun ini adalah Lewi ya, dan mereka itu ditunjuk sebagai imam di Israel. Dan tidak ada yang lain dari suku lain yang imam kecuali Levi. Nah, maka dialah ya untuk menyampaikan petunjuk kepada kepada Joshua ya, pada saat dia ditumpangkan tangan oleh Musa kepada Joshua menjadi penggantinya ya. Nah, kemudian dengan hal tersebut Musa mengumumkan kepada bangsa Israel bahwa Yosua adalah penggantinya. Nah, kemudian dengan cara memakai Urim dan Tumim ya, Eliezer ya memimpin Yosua dan seluruh bangsa Israel dalam segala perkara yang mereka hadapi. Dan Musa melakukan semua itu dan mengumumkan bahwa Yosua adalah penggantinya seperti yang dikatakan Tuhan. Jadi itu dijalankan. Jadi Yosua adalah pengganti Musa yang dinobatkan dengan kebesaran ya, bahwa Imam Eliezer harus memakai baju ya, penutup dada ya, bersama baju efod juga ya.
Nah, jadi penutup dada itu dibikin di dadanya dan di situ lengkap nama-nama suku Israel yang 12 anak Yakub. Nah, sehingga dengan memakai itu Tuhan berkenan. Inilah tradisi daripada Yahudi atau bangsa Israel dengan memakai baju Urim dan Tumim. Dalam setiap untuk menyatakan kehendak Tuhan, dia harus pakai itu. Nah, kalau saat ini mungkin ya, Pak Pendeta, kalau sudah memakai baju toga, ya ada putih yang sedikit dan hitam paling banyak. Nah, ternyata arti dalam Alkitab, arti putih adalah terang dan hitam adalah sempurna. Dari apabila yang bisa membaptis orang, kalau di aturan daripada di HKBP adalah yang harus pakai baju toga putih dan hitam, baru bisa dibaptis dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Baru setiap orang yang dibaptis sempurna dia sebagai pewaris kerajaan Allah. Nah, ini pun dalam mengangkat raja ya atau pemimpin selalu memakai baju tersebut. Nah, inilah kita lihat dalam pemilihan pun tadi Tuhan mengatakan bahwa Yosua penuh dengan roh. Ini sudah dilihat. Jadi manusia-manusia yang mau dipilih Tuhan itu dia sudah kehendaki sebelumnya ya. Dan ternyata memang Yosua dalam kepemimpanannya berhasil, dan dialah yang berhasil membagi tanah kepada bangsa Israel yang 12 suku ya. Dan dia kalau nggak salah kebagian tanah yaitu apabila ada tanah yang spesial untuk buat orang-orang pendatang ya, tanah perjanjian atau tanah yang disisihkan untuk orang siapa yang menumpang. Nah, jadi dengan pemilihan Yosua, resmilah dia sebagai pemimpin bangsa Israel yang penuh dengan roh dan sudah diberkati oleh Imam Eliezer dan Musa. Maka dalam setiap memimpin bangsa Israel, Imam Eliezer selalu memimpin Yosua dengan memakai baju Urim dan Tumim tadi dalam mengatasi setiap perkara biar Tuhan hadir. Itulah dalam firman hari ini, yaitu Yosua diangkat sebagai pengganti Musa, penuh dengan roh yang ada pada dia, yaitu roh Allah. Sekarang kita masuk dalam prakhotbah, yaitu epistel ya. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 5. Nah, di sini dikatakan hidup dengan beriman. Allah menyediakan rumah tinggal tetap. Ya. Inilah bagi kita suatu jaminan. Apakah rumah tinggal kita yang sekarang itu sudah bisa kita aman dan nyaman? Tidak. Kita tidak nyaman dengan rumah tinggal kita saat ini. Karena kita banyak mengalami kesusahan, banyak mengalami masalah, banyak mengalami persoalan, tantangan yang kita hadapi. Ya. Nah, terus maka dengan demikian Allah akan menyediakan rumah tinggal kita yang tetap. Nah, maka murid-murid Tuhan Yesus pada waktu Yesus mau naik ke surga, nah, dia katakan, kapan Tuhan? Apakah sudah saatnya pemimpin bangsa Israel itu tiba? Yesus mengatakan, tunggu tanggal mainnya. Tidak ada yang tahu, kalian tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu kapan datangnya. Nah, jadi di sini dikatakan rumah tinggal yang tetap. Nah, kita tahu ya, dalam diri kita ini ada 2 bagian besar, yaitu roh dan badan kita. Nah, kemudian ditambah dengan jiwa kita. Nah, jadi roh kita adalah memimpin jiwa dan badan kita.
jiwa dan badan kita ini, itulah tempat tinggal kita pada saat ini. Jadi badan kita ini yang tempat tinggal kita ini, ya, yang bisa mati, yang bisa diganggu dan bisa mengalami kesulitan. Nah, sekarang apakah kita menetap tinggal di dalam tubuh kita yang bisa hancur ini? Inilah dikatakan hidup dengan beriman. Nah, maka Tuhan menyediakan tempat tinggal yang tetap bagi kita dan tidak diganggu lagi oleh apapun. Ya, kita hidup tenang di sana. Apa itu? Itulah the news of Jerusalem. Jerusalem yang baru, ya, kota tempat kita tinggal. Dan di situ langsung dipimpin oleh Allah. Dia langsung memimpin, tidak lagi ada perantara. Dan anaknya, Tuhan Yesus Kristus, sebagai yang menseleksi orang-orang yang akan masuk ke sana. Nah, maka ya, dia akan datang kembali ke dunia ini menjemput manusia, ya, dan memberikan, ya, kepada kita yang terbaik. Yang sudah mati dibangkitkan lebih dulu, dan yang masih hidup diperbaharui. Nah, itulah akhir zaman. Nah, jadi dalam konteks prakhotbah ini tetap mendukung untuk khotbah hari ini. Kalau tadi khotbah ya dengan membekali, ya, supaya tetap didahului pemimpin-pemimpin itu dengan roh dan juga Allah beserta mereka, dengan memakai baju Urim dan Tumim tadi, bahwa Allah hadir, ya. Karena dalam membuat baju itu pun tidak sembarangan. Terbuat dari emas murni, rantainya, gelangnya emas, batu permata 12 diukir di situ. Nama-nama daripada anak Yakub yang 12 dan diikat, ya, emas murni, batu itu diikat itu semua, ya. Nah, dan kemudian sekarang pada hidup beriman, kita akan tinggal di rumah kita yang sebenarnya dan Tuhan menyediakan tempat tinggal kita. What next? Jadilah kita. Tugas kita adalah pasrah dan berserah kepada Tuhan. Dan kita harus tetap setiap hari menyenangkan hati Tuhan. Itulah tugas kita. Apabila ini telah kita lakukan, maka kita berhak atas tempat tinggal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita, yaitu roh kita akan ditempatkan di tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan. Semoga firman pada Pentakosta 2 ini bisa menjadi bekal bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kita bekerja, berjuang, dan untuk melakukan sesuatu terhadap alam semesta, terhadap sesama, terhadap diri kita sendiri, dan khususnya terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Tuhan memberkati kita. Subscribe, comment, and share. Bye. Thank you for watching.